Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Merawat Nusantara adalah sebuah edisi dialog Mas Mansur Channel dengan masyarakat terkait sejarah para tokoh Nusantara yang berjasa dan memberikan dasar bagi persatuan dan kebinekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, Om Ulun Basuki Langgeng. Selamat datang kepada para hadirin yang ada di acara Merawat Nusantara kali ini. Saya bersama Mas Mansur Channel ini sedang mengadakan pertemuan rutinan dengan teman-teman dan bisa ditonton itu sekalian seluruh masyarakat di Persada Nusantara. Nah, kali ini kita ingin berjumpa, ingin omong-omongan, bicara-bicara kita dengan para hadirin yang ikut dalam kajian Merawat Nusantara di sini. Kita ada di wilayah Senduro, ini Senduro ya Ibu ya? Senduro khususnya Dusun Karanganyar di Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, di lereng timur Mahameru. Kepada para penonton Mas Mansur Channel, hari ini yang perlu diketahui bahwa Kecamatan Senduro ini adalah satu desa yang mana adalah desa yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada saudara-saudara kita Muslim banyak, saudara-saudara kita agama Hindu juga banyak juga, dan agama yang lain-lain juga banyak. Kira-kira di sini yang agama Muslim banyak apa enggak kira-kira? Angkat tangan. Banyak ya? Nah, banyak. Yang bebek tidak jawab juga. Podo banyak. Nah, saudara-saudara, terkait ini permasalahan yang yang sekarang ini kita pakai bahasa Indonesia ya, karena bahasa Jawi ini yang dari Bali tidak ngerti, yang dari Sumatera tidak ngerti. Jadi kita pakai bahasa Indonesia. Jadi kira-kira yang akan kita diskusikan ini terkait salah satu kita cerita tentang Wali Songo. Kira-kira setuju apa boten? Setuju. Nah, Wali Songo itu yang paling menarik bagi saya juga. Wonten salah satu Wali Songo yang bernama, mungkin minta izin Abah Umar ya, saya cerita sejarahnya ini sedikit. Ini terkait salah seorang Wali Songo yang bernama Kanjeng Sunan Kalijogo. Kira-kira tahu napa boten derek-derek sekalian, saudara-saudara sekalian, siapa nama kecil Kanjeng Sunan Kalijogo? Ayo, yang bisa jawab wangsul duluan, pulang duluan. Kira-kira sinten? Raden Said. Wah, pada ngerti semua ini. Raden Said. Jadi lek wong Jawa bagian utara Tuban itu namanya Raden Said. Lek wong Jawa bagian itulah jenengipun Raden Said. Jadi wong Jawa itu macam-macam. Nah, derek-derek ceritanya Raden Said niki itu sebelum jadi Wali Songo menjadi apa kira-kira? Maling. Dados napa? Oh, dados maling, dados randal apa? Sudah lihat filmnya ya di TV ya kira-kira. Jadi Raden Said ini sebelum jadi wali, beliau ini memang anaknya raja di wilayah kira-kira mana? Ayo, biar kita belajar. Nanti kalau kita ziarah ke Wali Songo, kita juga tahu yang namanya ceritanya siapa beliau-beliau para wali. Gitu apa betul? Kadang ada yang ziarah wali. Wah, pokoknya saya ke Wali Songo, Pak. Nama kecilnya siapa? Enggak tahu juga, Pak. Saya, Pak. Pokoknya saya ke sana. Nah, ini kita harus belajar sedikit demi sedikit. Nggih. Terus mboten? Nggih. Terus Raden Said ini
ini adalah putra daripada Adipati yang namanya Adipati Tuban. Jadi Adipati Tuban ini masih keturunan daripada kakek moyangnya ada yang namanya Ronggolawi niki putrane seorang bernama Arya Wiraraja yang mana pernah menjadi raja di Lumajang. Jadi sing jenenge Raden Said ini masih ada hubungannya dengan Lumajang. Jadi derek-derek Raden Said ini pada waktu mudanya wis pokoknya wong ini, tapi wong ini ganteng kira-kira kayak Mas Nur kira-kira ya Raden Said ini. Saking ganteng niki Raden Said bingung kate milih bojo derek-derek sekalian ya. Sing nglamar akeh. Jadi Raden Said ini dulunya pada waktu menjadi berandal ini namanya berandal Lokojayo. Jadi di mana-mana Raden Said ini ono main ya duki ya datang. Ada yang namanya adu PT ya datang. Ada namanya pokoknya sing jenenge dunia hitam Raden Said pasti ada. Cuma bedanya saudara-saudara, kalau Raden Said dengan berandal yang sekarang, lek berandal sekarang lek wis oleh duit digawe dewe. Lek Raden Said kira-kira lek wis oleh duit teko main, teko judi, kira-kira dituna masyarakat. Kira-kira lek di Lumajang ini berandal namanya apa kira-kira? Di Lumajang namanya 32. Ini bapak yang di sebelah ini sudah tahu namanya 32. Nopo 32 itu saudara-saudara? 32 itu apa kira-kira? Kok namanya 32? Salah. 32 itu namanya ular noko. Jadi Raden Said ini bedanya dengan orang-orang zaman sekarang. Kalau dulu dapat rezeki habis ngerampok, habis main, dapat duit banyak, tidak digunakan untuk senang-senang dirinya sendiri, tapi dibuat untuk membantu masyarakat. Lain dengan yang sekarang. Lek sekarang ngadep gluduk, ngadep main, lek wis menang mulai dolen Pak. Ndak dolen nang semburo Pak. Ndak dolen nang warung Pak. Warungnya lain-lain nih Pak. Jadi bedanya Raden Said dengan berandal yang sekarang seperti itu. Nah, jadi derek-derek kemudian setelah Raden Said ini bertemu dengan salah seorang wali, bertemu dengan salah seorang guru, itu kemudian Raden Said ini kemudian menjadi sadar. Nah, gurunya siapa kira-kira? Ada yang ingat gurunya yang ketemu awalnya? Raden Said ini tengalas, wonten tiyang ketoke gawa emas, gawa kalunge teko emas, kalunge Raja Brana, ambek Raden Said kadene dirampok. Tapi ternyata orang ini adalah orang sakti, seorang guru. Namanya kira-kira sinten? Oh, Sunan. Padha hafal kabeh kira-kira teng mriki. Sik nome padha dadi Raden Said kabeh kira-kira. Jadi satu saat Raden Said ini hendak merampok seorang sakti, koyoke gawa Raja Brana, koyoke gawa kalung emas, jenenge Kanjeng Sunan Bonang. Ternyata derek-derek sekalian, Sunan Bonang ini malah Raden Said tidak diberi emas tapi diberi yang namanya delok wit-witan jenenge wite kolang kaling. Akhirnya di wit kolang kaling itu ketok emas kabeh. Tetapi Raden Said akhirnya dengan wit yang kolang kaling itu dijatuhi yang namanya emasnya, dijatuhi yang namanya buahnya kolang kaling. Sehingga Raden Said akhirnya sadar. Dan Raden Said ingin berguru dengan yang namanya Kanjeng Sunan Bonang. Gurune
Lek meguru biyen niku sanes di sekolahan di universitas sing nggene api-api, Pak. Lek zaman kuno niku bergurunya itu cukup nunggoni teken, nunggoni tungkete yang namanya Sunan Bonang. Lek sakniki wong dunia hitam ini nunggoni tungket pisan, Pak. Zamane Raden Said nunggoni tungkete Sunan Bonang sak lawase 3 tahun. Lek sakniki sing ditunggoni jenenge tungket. Lek wong Madura niku apa kira-kira? Tungket itu Sitong kira-kira begitu. 5 tahun sepisan, Pak. Keluar tungkete gitu. Lek wong Madura Sitong Jadi akhirnya Raden Said ini menjadi sunan yang namanya Sunan kira-kira Kalijogo. Nah, pada saat menjadi Kanjeng Sunan Kalijogo, dari 9 wali, 8 wali itu kira-kira walinya itu rata-rata dari negeri Campa, Cina dan sebagainya. Kira-kira begitu, nggih. Satu-satunya wali sing tiyang Jawi niku jenenge Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, niki ceritane ada hubungannya sama sesajen. Kanjeng Sunan Kalijogo ini dalam menyebarkan Islam tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Kenapa? Loh, rakyatnya modal tutu Islam kabeh malah dikafir-kafirno. Ya gak gelem mlebu Islam. Jadi rakyatnya akeh sing durung masuk Islam. Raden Said malah memberi cara dengan menjadi dalang di pewayangan. Jadi Raden Said ini malah dalang sing sae. Lek wonten wayangan Raden Said sing dados dalang. Dados semuanya senang. Ketika Kanjeng Sunan Kalijogo dadi dalang, semuanya sangat senang. Jadi seperti itu. Nah, di acara dalangan, acara wayangan, acara ludrukan, ini Raden Said tetap mengizinkan orang-orang untuk membuat yang namanya budaya asli dari tanah Jawa. Namanya nopo? Kira-kira budaya Jawa. Misalnya wonten tiang wayangan sing diteruskan oleh masyarakat, ada yang namanya sesajen. Gini apa boten? Lek wayang kira-kira boten wonten sesajene mlaku napa boten wayange kira-kira? Masalahnya dalang selalu kita apa boten. Lha wong sound system ae lek boten wonten sesajene niku kira-kira sound system boten kunci kira-kira nggih. Napa malih zaman rumiyin. Jadi pada saat Raden Said Sunan Kalijogo niki derek-derek sekalian mendalang, semua adat istiadat bisa dijalankan. Nah, termasuk selamatan desa apa? Lek teng niki napa? Selamatan desa nggih? Nggih, kami. Kira-kira kalau derek-derek wonten tiyang tidak menyetujui sesajen, kira-kira selamatan desa mungkin juga dilarang. Kira-kira jenengan setuju apa boten? Lek wonten tiyang kira-kira melarang selamatan desa, jenengan setuju napa boten? Langsung banter. Ya, jadi di sini kira-kira di Lumajang beberapa waktu yang lalu jenengan setuju sesajen itu dilanjut napa boten? Dilanjut. Orangnya setujunya dihukum napa boten? Banter ya omong hukuman. Nah, sakniki tiangnya kira-kira ada di Lumajang, di tempatnya Pak Polisi. Nah, kira-kira jenengan mendukung Pak Polisi untuk memproses hukum nggih? Nah, yang penting itu. Jadi derek-derek sekalian, bahwa sesajen ini, sedekah desa dan sebagainya adalah adat istiadat dari leluhur Jawa. Oleh karena itu
monggo lawong Kanjeng Sunan Kalijaga mawon boten nglarang, kok wonten tiyang sing nglarang. Kira-kira kita lanjut terus napa boten niku? Yang namanya sesajen. Kula malah wedi lek batu-batuan. Nggih, barangkali itu derek-derek sekalian, terima kasih banyak bahwa niki pesan daripada masyarakat Senduro yang namanya penendang sesajen harus dihukum terus, nggih. Nggih, matur nuwun. Barangkali itu dibaleni. napa? Pesane boten diwangsuli malih. Oh ya, niku kira-kira supaya tidak diulangi lagi. Dari yang lain, ibunya tadi sudah bilang tidak, supaya tidak diulang lagi. Dari bapaknya setuju lanjut terus. Setuju. Dukung Pak Polisi ya. Nanti hari Minggu Kliwon kira-kira kita akan adakan ritual se-Jawa Timur untuk melakukan dukungan terhadap sesajen. Kira-kira bisa hadir apa mboten? Matur nuwun, barangkali itu dedek-dedek sekalian, lain-lain nanti kita lanjutkan. Terima kasih kepada para penonton Mas Masud Channel yang mengikuti acara ini dari awal bahwa masyarakat Senduro hari ini sudah mulai bersikap untuk terus penendang sesajen ini supaya diproses hukum. Jadi jangan intervensi Pak Polisi, biarkan Pak Polisi terus mengawal kasus ini dengan baik. Kita percaya Pak Polisi, kita dukung Pak Polisi. Ngoten kira-kira nggih? Matur nuwun. Terima kasih banyak kepada para penonton. Mungkin itu laporan dan informasi kita dari Dusun Karanganyar, Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Hong Ulun, Basuki Langgeng. Kita berjumpa lagi dalam acara berikutnya.